Adapun sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa, pencipta Khalik langit dan bumi. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Mimbar Tuhan, kita sudah berada di rumah Tuhan. Hati kita juga sudah berada di rumah ini. Karena di mana ada rumah Tuhan berada, di situ hati kita berada. Mari kita angkat pujian ini. Penuhi hatimu. Penuhi hati. Dengan hati ku rindu memandang wajahmu di dalam ketulusan, bahwa ku dalam hati ku rindu mendengar suaramu di tempat kudusmu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya ketulusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah
Tuhan Yesus, Tuhan yang baik kepada kami, Tuhan. Siang dan malam, di mana kami berada di sini. Tuhan Yesus, kami mau berdoa saudara-saudara kami yang membantu, yang sakit, yang membantu kondisi, yang sakit, kami mendoakan saudara-saudara kami Tuhan di sini, dan saudara-saudara kami sudah berbagai tempat, supaya Tuhan selalu menghibur hati mereka setiap mereka di mana mereka berada. Mereka punya sukacita di dalam hati mereka. Begitu juga kami mendoakan hamba Tuhan kami, Tuhan, begitu setia kepada kami. Kami mendoakan hamba Tuhan dan keluarganya agar selalu diberikan kesehatan dan kekuatan. Sama seperti dengan jemaat-jemaat kami, Tuhan. Pakai hati kami untuk mendengarkan firman kebenaran yang Engkau mengajarkan kepada kami, Tuhan. Supaya firman kebenaran itu tertanam di hati kami dan bertumbuh dan menjadi kuat dan bertugas dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, ampunilah dosa-dosa kami, Tuhan. Pimpin ibadah ini, Tuhan. Terpuji-pujilah namamu. Haleluya. Amin. Injil Matius 5 ayat 43 sampai 48. Jemaat silakan berdiri untuk menghormati firman Tuhan. 1, 2, 3. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan tujulah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapa di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukan kamu memusuhi jika berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudara saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu berbuat kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Terima kasih yang sudah membaca firman Tuhan. Kita sambung ke pengakuan iman sulit. Jemaat masih berdiri. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita secara Bapa, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan bersama yang datang untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih sudah membaca. Sebelum kita
yang mulia, ya Allah. Dia cinta dan ampuni, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkan. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Bagi yang mulia, buat katakan Kau punya semua ku cinta. Haleluya. Dia sungguh indah, Dia Yesus yang mulia, Dia yang cinta daku dan ampuni, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkan. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Bagi yang mulia, ruang katakan dan ku punya, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Bagi yang mulia, ruang katakan dan ku
Syukur Tuhan untuk pagi menjelang siang ini. Kami ada di ruangan ini untuk beribadah kepada Tuhan. Kami meyakini Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami meyakini Tuhan mengasihi kami. Tuhan menolong kami. Tuhan menjagai kami. Dan masih banyak lagi yang lainnya yang Tuhan kerjakan atas hidup ini. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Dan sebentar kami akan masuk dalam pemberitaan firman. Kami mohon Tuhan nyatakan firman bagi kami semua. Tidak hanya kami mengerti, tapi kami juga lakukan dalam kehidupan ini. Sehingga dan di dalam hidup kami, nama Tuhan terus dipuji, dipermuliakan. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Salam. Ya, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat firman Tuhan yang diambil dari kitab Efesus, pasalnya yang ketiga. Efesus pasal yang ketiga, ayat 14 dan ayat 14 sampai ayatnya yang ke-21. Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 21. Jika sidang jemaat sudah menemukan ayat ini, mari kita membaca bersama-sama bergantian. Laki-laki atau kaum bapak lebih dahulu, lalu lanjut dengan kaum ibu. Kaum bapak, 1, 2, iya. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh ketakwaan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Ya, yang berbahagia kita yang membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, minggu lalu kita membahas tentang pokok doa Rasul Paulus untuk jemaat yang ada di Efesus. Itu kita bahas di dalam pemahaman Alkitab, ya, setelah ibadah siang. Nah, hari ini ada kelanjutan dari pemahaman Alkitab minggu lalu, yaitu pentingnya berdoa bagi saudara seiman. Tema kita berdoa untuk saudara seiman. Saya ulang, berdoa untuk saudara seiman. Siapa yang berdoa? Kita. Siapa saudara seiman kita? Yaitu orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Baik yang dekat dengan kita, yaitu di mana kita beribadah dari minggu ke minggu di tempat ini, maupun saudara-saudara seiman kita
yang di luar denominasi gereja kita, baik yang ada di Indonesia maupun yang di luar Indonesia. Jadi Bapak, Ibu, dan saya punya tanggung jawab untuk mendoakan saudara-saudara seiman kita. Sekalipun tadi di bagian ayat yang kita baca, Tuhan mengerjakan lebih daripada apa yang kita minta, apa yang kita doakan. Itu sisi yang Tuhan kerjakan. Bagian Tuhan untuk diri kita dan untuk saudara seiman. Tanpa kita doakan, Tuhan mengerjakan itu untuk kita semua. Amin. Tetapi ada tanggung jawab dari kita untuk saudara-saudara seiman kita. Baik yang sudah lama mengenal Tuhan, maupun yang baru mengenal Tuhan. Baik yang memang keluarganya latar belakang Kristen, maupun yang tadinya non-Kristen. Dan pada umumnya, Bapak Ibu sidang jemaat, orang itu berdoa hanya untuk kepentingan diri sendiri. Diri dan keluarganya. Itu pun kalau lagi mood. Kalau lagi mau. Kalau lagi ada masalah. Kalau nggak ada moodnya, tidak ada masalahnya, tidak ada tantangan hidupnya, dia tidak pernah mau berdoa baik untuk dirinya maupun keluarganya. Kalau ada jemaat yang seperti ini sidang jemaat, levelnya itu, tingkat kerohaniannya masih di level yang bawah. Saya ulang. Level bawah. Karena kalau dia lagi ingat, kalau lagi ada tantangan, dia berdoa untuk diri dan keluarganya. Levelnya masih rendah. Ningkat sedikit, dia mulai berdoa secara rutin, baik untuk dirinya maupun untuk keluarganya. Tetapi sekali-sekali mengingat saudara-saudara seimannya di dalam doa. Naik dikit levelnya itu. Tapi masih grade rendah itu. Karena dia sekali-sekali berdoa. Dan sekali-sekali berdoa itu yang didoakan hanya sifatnya kebutuhan-kebutuhan duniawi. Berdoanya hanya berdoa yang datar saja. Biar sembuh dari sakit penyakit, biar dicukupkan keperluan hidupnya. Yang baik dan di level atas yang jemaat adalah mengikuti pola Rasul Paulus. Rasul Paulus itu dia selalu mengingat jemaat yang ada di Efesus ini karena imannya dari jemaat itu dan juga karena kasihnya. Kalau kita baca di pasal 1 itu sidang jemaat. Paulus memperhatikan jemaat yang ada di Efesus, betapa jemaat yang di Efesus itu beriman sungguh-sungguh kepada Yesus dan juga memiliki kasih yang luar biasa satu terhadap yang lain. Itu yang mendorong Rasul Paulus mengingat mereka di dalam doa. Dan kali ini khusus di pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang 21, bagaimana Rasul Paulus berdoa, dan hendaknya juga doa Rasul Paulus ini menjadi doa kita, pokok doa kita untuk sesama kita. Amin. Apa itu?
Mari kita lihat ayat 16 sampai ayat 17. Aku berdoa supaya Ia, Bapa kita itu, Bapa yang di sorga itu, menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, di dalam diri orang itu ada Roh Kudus. Ada apa sidang jemaat? Ada Roh Kudus. Rasul Paulus berdoa supaya jemaat yang ada di Efesus itu dikuatkan, diteguhkan batinnya. Berdoa supaya batin dikuatkan, diteguhkan. Kenapa Bapak Ibu? Rasul Paulus berdoa seperti itu. Lalu kenapa kita juga harus berdoa untuk saudara seiman kita seperti itu? Nah Bapak Ibu, dalam pemahaman Yunani, batin itu menyangkut akal budi. Batin itu juga tentang kesadaran. Batin itu juga bicara tentang kemauan. Kesadaran, kemauan, akal budi. Batin. Karena mengikut Yesus itu, percaya kepada Yesus bukan sekedar percaya, tapi menyangkut hidup itu sendiri. Amin. Doa Rasul Paulus supaya batin jemaat yang ada di Efesus itu dikuatkan, diteguhkan. Berarti ada kemungkinan untuk lemah. Betul sidang jemaat? Untuk lemah, untuk undur, untuk kabur. Saya pakai istilah itu. Lemah, mundur, kabur. Bukankah realita kenyataan kehidupan berjemaat juga begitu di masa ini, sidang jemaat? Tidak semua jemaat itu setia. Tidak jemaat itu semuanya kuat. Tidak semuanya sidang jemaat itu bersemangat. Yang kuat, yang bersemangat, dari dulu sampai hari ini tetap eksis. Puji Tuhan. Tapi bukankah banyak yang tadi saya katakan lemah, mundur, kabur. Jadi kalau ada sidang jemaat yang lemah, yang undur, bahkan kabur, itu bisa jadi karena kita kurang berdoa untuk mereka. Apa sidang jemaat? Kita kurang berdoa untuk mereka. Jangan-jangan memang di antara kita sudah tidak atau belum pernah mendoakan supaya setiap jemaat itu kuat di dalam Tuhan. Karena mengikut Tuhan itu nggak gampang. Tidak mudah. Tidak bin salah bin
Jadi, saya mau tanya, siapa di antara kita ini yang mengatakan, berani berkata, ikut Tuhan Yesus itu gampang? Coba, ada Bapak Ibu? Gampang atau sukar ikut Tuhan? Sukar. Kalau gampang, sidang jemaat, gak akan ada tuh bangku ini kosong. Gak ada bangku yang kosong di gereja. Ikut Tuhan itu gak mudah. Seluruh jiwa raga kita, tadi akal budi kita, kesadaran kita, kemauan kita, semuanya kita harus tetap kuat. Apapun yang terjadi. Bapak Ibu, ada orang yang kehilangan usahanya, kehilangan pekerjaannya, kehilangan jabatannya, karena ikut Yesus. Karena percaya kepada Yesus. Dikecilkan, diisolasi, diabaikan. Belum lagi di negara-negara yang memang anti terhadap Kristen. Ada penganiayaan di sana, Bapak Ibu. Kita beruntung tinggal di negara Indonesia yang masih berdasarkan Pancasila. Ya. Saya tidak akan mampu memprediksi, memperkirakan kalau seandainya Pancasila bukan sebagai dasar negara kita. Pancasila bukan dasar kehidupan berbangsa bernegara. Pemimpin kita katakanlah bukan pemimpin yang merangkul tapi memukul. Pemimpin kita bukan orang yang toleran tapi intoleran. Kita pasti lebih dari menderita, Bapak Ibu. Kita pasti dibatasi. Bahkan bisa jadi kita diancam. Makanya Bapak Ibu, kita terus berdoa. Selain untuk bangsa dan negara tadi, Bapak, Ibu, dan saya, kita perlu saling mendoakan supaya batin kita dikuatkan. Amin. Ya. Karena mengikut Tuhan tadi bukan sesuatu yang mudah. Kalau ada yang mengatakan mengikut Tuhan itu mudah, maka ujung-ujungnya dia akan jadi preman itu. Kalau mengatakan mengikut Tuhan, percaya Yesus itu gampang, ujung-ujungnya dia jadi koruptor, jadi pembunuh, jadi penipu. Tapi kalau dia benar-benar batinnya kuat, seberat apapun tantangan kehidupan yang dia hadapi, yang diperhadapkan kepadanya, dia akan maju terus. Amin. Saya kurang tahu di antara Bapak Ibu, kita semua di sini sudah dijadikan pokok doa nggak saudara-saudara seiman kita? Kalau untuk saya, untuk keluarga saya, jemaat udah berdoa.
tapi di antara sesama jemaat maksud saya. Adakah doanya? Saudara Kelly mendoakan Pak Randy. Pak Randy mendoakan Saudara Kelly. Pak Amin mendoakan Pak Indra. Pak Indra mendoakan Pak Amin. Bu Yekti didoakan oleh Ibu Mariati. Bu Mariati mendoakan Bu Yekti. Bu Deborah mendoakan Ibu Rini. Bu Rini mendoakan Ibu Deborah. Harusnya demikian Bapak Ibu. Tuhan kuatkanlah batinnya Pak Randy dalam mengikut Tuhan. Biar terus berharap, berpengharapan, beriman hanya kepada Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Pak Randy tetap percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dicaci maki, dihina, maju terus. Siapa Tuhanmu Pak Randy? Yesus Kristus. Amin. Harus begitu Bapak Ibu. Tidak ada istilah kompromi. Ya, pacaran, cari jodoh, terus mengutamakan yang seiman. Yang seiman, yang imannya tumbuh. Kalau imannya tidak tumbuh, percuma. Kenapa Bapak Ibu? Karena orang yang pacaran dan hanya menikah dengan tidak seiman, tantangannya lebih kuat lagi. Kalau dia tidak didoakan, imannya nanti akan lemah, batinnya akan lemah. Dari doanya kepada Tuhan Yesus dan di dalam nama Tuhan Yesus, tidak lagi demikian nanti doanya. Bapak Ibu, mari sekali lagi saya tantang kepada kita semua. Doakan saudara-saudara seiman kita. Amin. Baik itu yang satu gereja dengan kita, yang tidak satu gereja dengan kita, yang satu pulau dengan kita, yang berbeda pulau dengan kita, yang satu negara dengan kita, dengan yang bukan satu negara dengan kita. Maka ada pokok doa jendela dunia, baik untuk suku-suku di Indonesia maupun untuk negara-negara di dunia ini. Ada yang mendoakan. Bapak Ibu bisa kuat sampai hari ini batinnya, kehidupannya tetap percaya kepada Yesus. Saya meyakini karena ada juga yang berdoa untuk Bapak Ibu. Amin. Ya. Saya kurang tahu nanti Bapak Ibu hari-hari ke depan. Udah mulai banyak berita. Ada yang memprediksi tahun 2024 pertarungan itu jauh lebih dahsyat dari tahun 2017 dan 2019. Ya. Ada yang berkata demikian. Karena semuanya akan habis-habisan. Kalau udah bicara politik, bicara bangsa dan negara, maka otomatis nanti berpengaruh terhadap bagaimana kita hidup berbangsa bernegara. Apalagi sekarang ada undang-undang otonomi daerah. Kalau sampai tidak terpilih pemimpin yang nasionalis, kalau salah satu dari sekian banyak nanti calon presiden itu akhirnya ditunggangi
oleh orang-orang yang intoleransi, radikal, fanatisme terhadap agama, bahkan teroris, repot Bapak Ibu. Kalaupun itu akhirnya terjadi, amit-amit sih jangan terjadi begitu ya. Tapi kalau itu akhirnya terjadi, Bapak Ibu udah saling mendoakan satu terhadap yang lain. Sekalipun ada kesulitan dalam kehidupan karena iman kepada Yesus. Ada pembatasan, ada penganiayaan karena kita beriman kepada Yesus. Maka kita akan maju terus. Amin. Saya tetap berharap sidang jemaat di sini tetap kuat di dalam Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, saya menemukan beberapa orang Kristen, ya, saat pasangannya masih hidup, pasangannya masih bersama-sama dengan dia ke gereja. Aktif, rajin. Saat pasangannya meninggal, udah nggak ada lagi. Dia juga tinggalkan Yesus. Ada, Bapak Ibu. Nggak ke gereja lagi. Tidak hanya dia, tapi juga anak-anaknya. Bisa jadi, wah karena imannya lemah. Iya. Tapi bisa jadi juga karena faktor iman lemah itu karena tidak didoakan. Penekanan saya untuk beberapa kali khotbah di sini bulan ini. Mari kita berdoa untuk saudara seiman kita supaya batinnya kuat dan teguh. Amin. Yang kedua, ayat 18 dan ayatnya yang ke-19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Berdoa supaya kasih Kristus dapat dipahami dan dikenal lebih lagi, sidang jemaat. Supaya kasih Kristus dipahami dan dikenal lebih lagi. Kristus itu mengasihi, ya, melampaui waktu, melampaui generasi, melampaui batas-batas sekat-sekat berbangsa bernegara. Dia mati di atas kayu salib membuktikan kasihnya kepada kita. Amin. Dan kematiannya 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib karena kasihnya itu berlaku juga untuk kita saat ini dan di masa yang akan datang. Kasih Kristus itu dalam. Kasih Kristus itu luas. Kasih Kristus itu lebar. Kasih Kristus itu tinggi. Kita belum bisa memahami dengan sempurna. Belum bisa memahami dengan baik. Coba perhatikan Bapak Ibu.
Kristus di dalam kasih-Nya mengajari kita semua, salah satu contoh dari kasih-Nya itu untuk mengampuni orang yang jahat. Sejahat apapun orang itu tetap diampuninya. Seberdosa apapun orang itu tetap diampuninya. Penjahat kelas kakap seperti apapun dia, tetap dikasihinya, Bapak Ibu. Berbeda dengan kita. Kita manusia yang terbatas. Tapi justru dalam keterbatasan kita itu, kita harus saling mendoakan supaya kita mengenal dan hidup di dalam kasih Kristus. Gak mudah, Bapak Ibu. Saya mau katakan gak mudah. Kita bisa ada di sini karena kasih Kristus. Amin. Kita tetap ada dari minggu ke minggu di tempat ini karena kasih Kristus. Tidak semua orang bisa memahami itu. Dalam, tinggi, luas, dan lebar. Saya katakan tadi melampaui segala abad, melampaui setiap generasi, melampaui setiap kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Yang tahu kita tentang diri kita dan Dia, Yesus Kristus. Bapak Ibu tidak tahu seperti apa dosa saya. Lalu, masa lalu, dan saat ini. Tidak tahu. Bapak Ibu juga begitu, sidang jemaat juga begitu, saya nggak tahu. Tapi kan kasih Kristus itu nyata untuk kita semua, amin. Seberdosa apa kita, sejahat apa kita, sesadis apa kita, Dia tidak pernah undur di dalam menjangkau kita lewat kasih-Nya. Sampai Bapak Ibu dan saya akhirnya bertobat. Sampai Bapak Ibu dan saya terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sampai Bapak Ibu dan saya berani berkorban. Sampai Bapak Ibu dan saya berani untuk ambil bagian dalam pelayanan. Sampai Bapak Ibu dan saya berani mengambil resiko. Karena kasih Kristus. Bapak Ibu dan saya pernah mengalami masa kesusahan. Bapak Ibu dan saya pernah mengalami kekecewaan, keputusasaan. Mudah-mudahan ada. Saya pernah mengalami. Tapi bagaimana Kristus Yesus tidak pernah meninggalkan kita karena kasih-Nya kepada kita. Amin. Dalam segala keputusasaan kita, kekecewaan kita, tawar hatinya kita, baik kepada sesama, juga bisa jadi kepada Tuhan, tetap Dia jangkau kita. Tetap Dia memperhatikan kita. Tetap Dia peduli kepada kita. Tetap Dia mengingatkan kita. Tetap Dia berharap dan mau supaya kita terus maju di dalam Dia. Bapak Ibu, hidup di dunia ini nggak mudah. Makanya ada banyak lagu yang muncul berkenaan dengan kasih. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti murah hati, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya ajarilah kami saling mengasihi. Masih banyak lagi, Bapak Ibu. Ekspresi-ekspresi yang disampaikan, buah-buah pemikiran yang disampaikan. Betapa kasih Kristus itu nyata.
Jadi mulai sekarang sekali lagi, yuk kita berdoa untuk saudara-saudara seiman kita. Supaya apa? Mengenal dan paham benar akan kasih Kristus. Supaya tidak bergeser sedikit pun di dalam mengikut Dia. Tuhan itu luar biasa, Bapak Ibu. Kasih orang tua kita terbatas, kasih teman-teman kita terbatas, keluarga kita terbatas, tapi kasih Kristus tidak pernah terbatas. Adakah orang tua tidak mengakui anaknya dalam kehidupan ini? Ada. Ada. Saking kesalnya dia kepada anaknya, dia nggak mau akui. Atau dia punya kepentingan lain, dia nggak mau akui itu anaknya dia, Bapak Ibu. Saya pernah sampaikan di sini, ada seorang anak ditinggal oleh bapaknya waktu dia masih kecil, tapi dia ingat wajah bapaknya. Dia rindu dengan bapaknya. Bapaknya pergi meninggalkan mereka. Ketemu di tempat makan. Lalu dia samperin itu bapaknya. Dia mau rangkul itu bapaknya. Bapaknya bilang, "Kamu siapa? Saya tidak kenal kamu." Lalu itu anak nggak dianggap, nggak diakui. Dia sama istri barunya, dia dengan anaknya yang lain, tinggalkan itu anak. Mamanya datang nyamperin. Sekian lama anaknya itu kacau pikirannya. Bapaknya yang dia rindukan, bapaknya yang dia harapkan, paling tidak memeluk dia, tapi justru menolak dia. Itu kasih manusia. Tapi kalau kasih Kristus tidak demikian. Anak yang menolak orang tua ada kisahnya? Ada. Siapa itu? Saya nggak kenal. Bahkan ada anak yang buang orang tuanya di bawah kolong tol waktu itu. Dia nggak akui, nggak anggap itu orang tuanya. Ada yang juga gak anggap itu saudara kandungnya. Ada, Bapak Ibu. Dia kaya sendiri. Dia eksklusif sendiri. Dia diberkati sendiri. Saya pakai istilah diberkati ya. Dia jadi orang kaya raya. Dia gak mau tahu dengan saudaranya. Itu bukan saudaranya. Tapi Kristus kebalikannya, Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu dan saya, kita ini karena kasih Tuhan. Amin. Bisa ada di tempat ini karena kasih Tuhan. Bapak Ibu masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa bertahan hingga hari ini dalam banyak hal, itu karena kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu dan saya masih dipelihara di tengah-tengah kesulitan, tantangan hidup, itu juga karena kasih Kristus yang bisa menghiburkan kita, menguatkan kita. Dan kalau kita mengenal, memahami kasih Kristus, ujung-ujungnya kita tetap akan bertahan. Dan kita dalam bertahan itu ada ucapan syukur. Kalau Bapak Ibu mampu bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya, itu juga tidak lepas dari orang-orang lain yang berdoa untuk kita. Ada orang lain, saudara seiman kita, yang berdoa untuk kita. Pertanyaan saya, mau nggak kita berdoa
untuk saudara seiman kita, biar dia paham, biar dia mengenal kasih Yesus, supaya besok, lusa, tahun depan, tahun selanjutnya, sampai dipanggil Tuhan, dia tetap hidup di dalam Tuhan. Moga Tuhan beserta kamu, memimpin dan memelihara. Di rumah Bapakku banyaklah tempat, sampai di penghujungnya tetap percaya kepada Yesus. Jadi ada dua, Bapak Ibu, yang saya bisa sampaikan pagi ini. Mari kita berdoa untuk saudara seiman kita, supaya batinnya dikuatkan dan diteguhkan. Berdoa untuk saudara seiman kita, supaya memahami dan mengenal kasih Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk pagi hari ini. Ampuni kami kalau selama ini kami kurang berdoa, bahkan tidak berdoa untuk saudara seiman kami. Kami mohon Tuhan ajari kami. Kami mohon Tuhan supaya besok, lusa, dikala kami berdoa, kami tidak hanya berdoa untuk kepentingan pribadi kami, tapi kami mulai berdoa untuk saudara-saudara seiman kami, supaya batinnya dikuatkan, diteguhkan, supaya mengenal dan hidup di dalam kasih Tuhan Yesus, mengenal lebih dalam kasih Kristus yang luar biasa atas kehidupan kami dan kehidupan umat manusia di dunia ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu ini. Amin. Musim akan kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, jemaat selalu yakin Tuhan melindungi, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambut tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami.
untuk berkat Tuhan yang Tuhan sudah karuniakan kepada setiap kami, untuk kemampuan yang Tuhan berikan saat kami beribadah, saat kami ambil bagian di dalam pelayanan. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami mau berdoa bersama-sama Tuhan untuk perjamuan kasih tanggal 9 April di tempat ini. Biarlah sidang jemaat-Mu tetap bersemangat hadir. Ada juga yang boleh ambil bagian di dalamnya dengan menyediakan makanan, minuman, dan juga buah-buahan. Kami juga berdoa untuk rencana kami akan mengadakan kebaktian Padang pada hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Di hari itu kami akan ada kebaktian Padang. Biarlah Tuhan juga yang mencukupkan setiap sidang jemaat-Mu untuk pembiayaan. Tuhan juga yang mengaruniakan cuaca yang baik, keamanan, kebersamaan kami sepanjang hari di daerah Jakarta Timur. Kami berdoa, biarlah melalui kebaktian Padang ini kekeluargaan kami, keakraban kami satu terhadap yang lain juga boleh tercipta. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sidang jemaat-Mu baik yang hadir hari ini maupun yang tidak hadir, biarlah batin kami sama-sama dikuatkan oleh Tuhan. Kami boleh memahami akan kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami, sehingga apapun yang terjadi kami tetap memuliakan Tuhan. Hamba berdoa untuk rumah tangga dari tiap-tiap sidang jemaat-Mu, terus ada keharmonisan suami istri, ada kasih sayang yang mendalam antara orang tua dengan anak-anak orang tua dan anak dengan anak, saling mendukung, saling mengingatkan, saling mendoakan. Tantangan-tantangan yang ada kami dimampukan untuk menghadapinya. Kami terus berdoa untuk biaya kebutuhan dari tiap-tiap sidang jemaat-Mu yang anaknya akan melanjutkan dari TK ke SD, SD ke SMP, SMP ke SMK, bahkan ke perguruan tinggi untuk tahun ajaran 2023-2024. Kami mohon belas kasihan Tuhan, supaya tidak ada satupun anak dari sidang jemaat-Mu yang terputus, yang terhenti untuk sekolah. Peliharakan rumah tangga kami masing-masing Tuhan. Cukupkan dalam segala kebutuhan yang ada. Jauhkan dari mara bahaya, niat-niat orang jahat dibatalkan demi dan di dalam nama Tuhan Yesus. Buat masa depan kami dan anak-anak kami masa depan yang baik, masa depan yang cemerlang. Pakai sidang jemaat-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka memuliakan Tuhan, menjadi saksi Tuhan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Melalui kehidupan sidang jemaat-Mu, jiwa-jiwa juga boleh dimenangkan bagi Kristus. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, khusus menjelang Pilpres 2024, pencalonan tiap-tiap calon yang diusung oleh partai. Kami berdoa yang ada di hati Tuhan. Kami menolak tangan-tangan si jahat untuk bekerja dan mengerjakan sesuatu yang jahat di negeri ini, dengan menggunakan orang-orang tertentu, bahkan negara luar, dengan mengintervensi dan menjadikan negara kami sebagai negara boneka. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah ada kedamaian, ada keharmonisan, ada persatuan, ada kemajuan yang lebih lagi Tuhan ada atas bangsa ini, supaya bangsa yang kaya raya akan sumber daya alamnya, sumber daya manusia, boleh dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, untuk memberkati bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Untuk pemerintah kami baik di pusat di daerah, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang jaga, Tuhan yang membuat pemikiran mereka semakin hari semakin maju, semakin hari
semakin baik. Karenanya kami topang untuk Presiden dengan keluarganya di dalam doa, untuk pejabat Gubernur DKI Jakarta, untuk para menteri, untuk MPR, DPR, dan juga pemimpin-pemimpin di Ormas, pemimpin-pemimpin agama yang ada di DKI Jakarta. Biar karakter mereka ditiru, dicontoh, karena memberikan contoh teladan yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Apa yang didoakan oleh sidang jemaat-Mu, yang diinginkan oleh sidang jemaat-Mu, Tuhan campur tangan, Tuhan tolong, Tuhan bukakan jalan. Terima kasih untuk anak-anak yang akan ujian dan yang sudah ujian. Tolonglah nilai-nilai mereka juga nilai yang terbaik, supaya pada saat mereka mendaftar dengan nilai yang baik, menjadi kebanggaan diri mereka dan orang tua dan bahkan kami. Sebentar Tuhan, kami akan tinggalkan tempat ini. Sertai kami dalam perjalanan pulang. Sertai juga sidang jemaat-Mu yang tidak bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran kita dan terimalah berkat yang daripada Allah. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan, penghiburan, pengajaran dari Roh Kudus, menyertai setiap kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.